ketua maaf center ya. Begitu kemarin meninggal, saya dapat kiriman terus saya lihat, Masya Allah saya sampai nangis. Ya Allah, saya nggak ada apa-apanya. Beliau mengislamkan 25.000 yang selama ini belum kita pernah dengar. Masya Allah, Coach Stephen. Ini mudah-mudahan Pak Hendra ini mengikuti jejak Coach Stephen ya. Amin. Nah, sebelum kita bacakan syahadat membimbing beliau, silahkan beliau cerita dari hati yang paling dalam. Monggo Pak, silahkan. Siapa Bapak yang hormatin? Saya nama saya Hendra, nama panggilannya Pak Abun. Saya ingin masuk Islam hati nurani saya sendiri, tidak ada paksaan. Semulanya agama saya Buddha. Buddha menyembah patung buatan manusia. Masa kita sembah. Kedua, Tuhan yang banyak. Islam tunggal Allah doang Pak. Ketiga, saya sembahyang sebulan 2 kali, tiap tanggal 1 sama tanggal 15. Kalau Islam saya 5 waktu Pak. Makanya saya sering nonton dari Indonesia Bu, terus Mama Dede, kalau tiap subuh Pak, saya tarik Pak. Saya ingin masuk surga Pak. Amin, amin. Kira-kira bisa diceritakan sebentar saja yang menjadi titik balik. Jadi biasanya orang itu kan pasti punya titik balik ya. Banyak orang paham tentang Islam, banyak lah orang-orang Katolik, Kristen, orang Buddha, Hindu atau nggak punya agama itu sebenarnya tahu mereka Islam itu baik, tapi mereka nggak mau maaf. Nah, apa yang menjadi titik balik Pak Indra sehingga bahkan pengen datang ke sini itu apa kira-kira? Kalau pengen masuk surga paling semua seperti itu ya. Tapi apa yang menggerakkan Pak Indra untuk datang ke sini sehingga pengen mau? Saya sering dengan suara ajan Pak atau maghrib Pak di televisi Pak, jadi hati saya jadi panggil. Jadi ya, dengar suara azan ya. Suara azannya enak atau apa? Enak di hati. Enaknya itu nadanya atau kayak apa Pak? Bisa lembut aja ya. Alhamdulillah. Berarti ini salah satu ada sekian orang yang pengen masuk Islam, titik baliknya itu pada azan ya. Ada orang yang masuk Islam itu gara-gara melihat stiker di Ada orang yang masuk Islam itu di Amerika misalnya ya, itu gara-gara melihat stiker di bis itu tentang Islam is peace ya, atau Islam adalah damai, itu langsung dia bertanya. Ada orang masuk Islam gara-gara sampah, Masya Allah, sampah Islam kok bagus banget, sampah itu ya kayak dipraktekkan di di gedung-gedung itu ya. Kalau jalan itu satu jalur, kemudian baliknya itu Islam banget itu. Ada orang gara-gara melihat itu lihat tempat sampah itu masuk Islam, Masya Allah. Dan ini Pak Indra ini salah satu dari sekian orang yang masuk Islam gara-gara mendengar azan. Jadi mendengar azan itu rasanya gini ya, kayak ada panggilan, kayak ada aneh gitu ya. Itu berarti ada salah satu aktor dari Hollywood kalau itu masuk Islam gara-gara ini. Nah, terakhir sebelum syahadat, kira-kira menurut Pak Indra bagaimana sih Tuhan itu kalau dibanding agama Buddha dan dibanding Islam setahu Pak Indra? Kira-kira gimana tentang Tuhan itu gimana? Kalau Buddha, Tuhan banyak Pak, ada Dewi Wandim, Tenko, Dewa Langit, Dewi Pakum, Dewa Tanah, Bapak Islam Tunggal, Allah doang Pak. Loh, kalau Tuhan banyak ini apa? Masa kita sembah patungnya itu buatan manusia. Oh, itu buatan manusia karena berbentuk patung-patung. Ya. Kalau orang Yunani itu dewa-dewa ya, ada dewa Amor, ada dewa Uang Zeus. Dewa Kong ada? Ada. Zulekut namanya. Apa? Zulekut. Zulekut. Kong ada Panglima. Oh gitu. Kalau Songgokong? Nah, itu. Songgokong itu apa Pak? Yang kerasa Kuatin. Kuatin ya, oh gitu ya. Oh ya, jadi memang Cina terkenal dengan kepercayaan Buddhanya banyak. Nah, pada saat itu Pak Indra hatinya ini penuh gejolak, apalagi ada berita sekali kita lihat di YouTube dengan Mama Dede, mudah-mudahan menjadi wasilah. Baik, sekarang kita sama-sama mendengar pengakuan dari Pak Indra ya. Ini paling tidak saksi. Biasanya ada ini sih sebenarnya, nanti diurus saja Pak ya, diurus ke bagian depan ya, atau legalitas itu penting. Sekarang ini, iya. Ada. Biasanya ditulis sertifikat dulu. Nanti kalau ada apa-apa berkaitan dengan KTP, berkaitan dengan pengurusan, berkaitan pemakaman, ya, kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba meninggal dunia nanti jadi
masalah ya. Meninggal dunia dimakamkan secara tidak Islami, wah itu berbahaya banget. Jadi ini terakhir Pak Hendra, semua tahu ya kalau Pak Hendra mau mualaf. Ini istrinya ya Susi. Ibu. Oh ibu. Ini ibu. Terus ini kakeknya. Oh iya ini. Oh iya. Baik, tapi minimal ibu tahu ya. Ibu tahu kalau Pak Hendra mau. Belum. Jadi yang keluarganya Pak Hendra siapa yang tahu? Oh belum ada yang tahu. Belum ada yang tahu. Jadi gini Pak Hendra. Sebelum Pak Hendra masuk Islam ya, atau siapapun yang ingin masuk Islam itu pertama harus hakul yakin, harus tahu dulu pakai ilmu, sebab itu yang menentukan nanti ke depannya. Kalau orang itu ikut-ikutan trennya masuk Islam, ikut Islam, itu nanti berbahaya, karena ke depan kita akan mendapatkan ujian-ujian yang tidak berat. Saya punya teman itu dari Surabaya ya, itu masuk Islam, dia dari Katolik, ujiannya luar biasa, tapi karena dia itu hakul yakin dan orang S3-nya di Katolik dan kuat banget, itu jadi kuat banget. Coach Stephen itu S3-nya Katolik, itu kuat banget. Begitu masuk Islam kuat. Nah rata-rata begitu. Jadi Pak Hendra itu tahu resikonya nanti kalau masuk Islam ini, ya perlu dipertimbangkan nggak? Ya, tanggung resiko sendiri. Tanggung langsung ya. Jadi nanti resikonya minimal dari keluarga. Mudah-mudahan tidak ada, tapi ini saya ingatkan bahwa ketika kita mau masuk Islam, resikonya adalah kita mengiklankan. Iklankan harus disampaikan. Ya, tidak boleh sembunyi. Nanti kaitannya dengan sebuah status penting banget. Nanti kalau kita nggak mengiklankan, nggak mengikrarkan, nggak menyampaikan, berbahaya. Dianggap sama saja kan gitu kan. Jadi silakan Pak Hendra nanti disampaikan ke keluarganya yang paling dekat, entah ibunya, entah siapa, entah ini. Pokoknya yang paling dekat disampaikan bahwa aku sudah mualaf. Nah kemudian ngurus ini. Tolong ada di videokan ya nanti untuk sebagai pengurus ada ya. Untuk pengurusan ya. Jadi supaya ini nanti legal. Jadi pentingnya status, pentingnya KTP itu ketika ada apa-apa kita bisa mengurus. Ya. Kalau kita nggak punya KTP, nggak punya ini nanti dianggap kalah nanti. Ya. Bisa digugat ke pengadilan dan khusus. Baik, itu ya. Kalau punya juga mepet, ini kantor ya. Yang masih silakan, silakan. Ini saya coba dilatih dulu. Siapa ya? Ashhadu alla ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Sekarang nanti saya baca lihat ini pelan-pelan. Ini statement kedua. Ini yang kedua saya baca. Misalnya contoh asyhadu Jamaah sekalian, mari kita saksikan bersama-sama ikrar syahadat dari Bapak Hendra menjadi mualaf dengan kita tuntun, dan nanti setelah itu kita berusaha Pak Hendra untuk mengurus secara legalitasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah.
Barakallahu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wa najatan min an-nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Jadi mulai detik kali ini Pak Indra sudah mu'alaf dan insya Allah dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah dan menjadi lembaran putih. Dan mulai detik hari ini dan tadi saya doakan ini, kita sama mendoakan itu Pak Indra termasuk dalam doa kita. Jadi Allahumma ighfirlil muslimin wal muslimat, masuk muslim. Silahkan belajar agama, bisa bertanya apa saja, bisa datang ke Masjid Al-Ikhlas ini, ke Pak Budi atau yang lainnya, dan bertanya dari siapapun untuk belajar, dan wajib hukumnya untuk belajar tentang Islam, gitu ya. Terakhir, terima kasih pada jamaah sekalian, mudah-mudahan semua jadi saksi dan menjadi amal besok yang kiamat tentang kebaikan, karena kita ikut mendoakan, ikut menjadi saksi dan ikut berbuat baik. Mudah-mudahan itu menjadi kebaikan. Aku mulai hadal astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah di hari Jumat ini, hari yang penuh keberkahan. Alhamdulillah Allah menakdirkan saudara kita untuk masuk Islam. Dan untuk sertifikat kita bantu. Dan untuk dari DKM mungkin ada yang mau disampaikan. Terima kasih Pak Budi ya. Jadi Bapak sekalian, kita hari ini Pak Ustadz pertama kali kelihatannya kita ada yang mengucapkan syahadat di masjid ini, dan tadi saya sama Pak Budi juga harus kita siapkan, kita bantu Pak untuk formalnya ya, sertifikatnya. Dari ini yang kedua. Oh yang kedua. Ya baik. Belum kedua ya, sebelumnya pernah ya. Oh ya alhamdulillah. Jadi terima kasih Pak Ustadz yang sudah khotib imam sekaligus memimpin untuk proses syahadat ini, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan berkah ya Pak ya. Dan Mbak Hendra nanti dapat bimbingan dari teman-teman semuanya, dan insya Allah nanti proses mu'alaf ini akan menjadikan Pak Hendra menjadi muslim yang kafah gitu ya. Dan saya kira itu dari kami. Atas nama DKM mengucapkan terima kasih pada Pak Ustadz, dan selamat Pak Hendra ya, menjadi bagian dari kita semua keluarga muslim. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh gitu. Anda sahur. Kalau nggak sunat kadang masih ada ngaji kecil ya. Iya, Pak Sunat. Nanti Pak Ibnu yang jago sunat nih. Sunatnya apa di mana Pak? Jadi sunat ada. Oh sudah. Udah jadi. Oh bagus ya. Asal. Sasa. Di rumah sunat ada di rumah sunat. Kalau rumah sunat kita ada. Oh iya. Bisa bentuk. Ini terima kasih ya. Saya mau aja kata itu
Itu dipasukin dulu kayaknya.